Tanpa ragu teman-teman sekalian, Bilal tidak sembunyikan keislamannya. Karena ada orang di Mekah menyembunyikan keislaman, dan pada saat itu dibolehkan oleh Nabi SAW. Orang menyembunyikan Islamnya karena takut disiksa boleh, tidak masalah. Tapi ada di antara sahabat-sahabat yang luar biasa, tidak mau sembunyikan. Ini kebenaran selesai. Mau disiksa, mau dibunuh, di hari pertama Islam siap untuk hadapi semua itu. Dan ini satu hal yang luar biasa pada pribadi orang seperti Bilal, yang semestinya dia penuh dengan ketakutan, budak bisa dibunuh setiap saat, enggak ada orang yang membelahnya. Dia mengatakan, saya dari rumah Muhammad dan sudah mengikuti ajarannya. Maka maka Umayyah spontan marah. Umayyah orang yang sangat benci dengan Nabi SAW. Dia segrup dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab. Bilal spontan langsung dicambukin pada saat itu, dipukulin, dicabut bajunya sampai berdarah-darah. Umayyah pun memanggil teman-temannya semua, ayo kita rame-rame siksa. Bilal budak saya sudah ikut-ikutan masuk Islam. Maka mereka pun rame-rame menyiksanya, datang menyiksanya. Dan sampai pada saat Umayyah sudah capek menyiksanya, penuh dengan luka-luka di badan Bilal, dan terus saja Bilal mengucapkan kalimat mulia, Ahad, Ahad, artinya Esa, Esa, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Karena itu yang dia tangkap, tidak boleh menyekutukan dengan Allah. Dan nanti setelah hijrah ke Madinah, sempat Umar bin Khattab tanya Bilal dan beberapa sahabat, kenapa engkau memilih kalimat Ahad, Ahad? Kenapa bukan kalimat lain? Kenapa bukan Allah misalnya? Kata Bilal, karena saya tahu kalimat itu yang paling membuat mereka benci. Justru saya ucapkan, biar saya merasakan, biar dia tahu itu adalah ini keyakinan saya. Maka mereka pun, Umayyah kalau sudah capek teman-teman sekalian, dia mengikatkan rantai di leher Bilal, mengikat tangannya radhiyallahu anhu, kemudian diseret di jalan dan diiklankan, siapa saja yang mau siksa, yang mau mukul, bahkan membunuh Bilal halal, enggak ada hukumannya, enggak ada diyahnya, enggak ada gantian denda. Kalau dia tidak, dia budak orang umum, kemudian dibunuh orang lain, maka tuannya bisa minta diyahnya, dendanya. Pada saat itu sekitar 100 ekor unta. Maka Umayyah mengiklankan, ini boleh, disiksa silakan, bunuh saja, enggak ada masalah. Semua anak kecil lemparin batu, ada yang lemparin kotoran, ada yang pukulin kepalanya, segala macam. Luar biasa siksaan yang terjadi. Sudah capek, sudah letih di siang hari, dari pagi sampai menjelang siang, menjelang sore, menjelang siang hari, di siang bolong, capek disiksa. Maksudnya Umayyah dan orang-orang sudah selesai menyiksanya, tapi Allah belum mengatakan ajalnya. Maka Umayyah pun menemui Bilal di tengah jalan dalam kondisi semua badannya luka, berdarah-darah, capek, letih. Dia pun menyuruh lagi budak-budak yang lain, suruh mengikat tangan dan kaki Bilal di kiri kanan, ikat dengan rantai. Biasanya mereka menggunakan besi yang bulat, dan besi bulat itu diikat dengan rantai, diikat ukuran pergelangan tangan kiri kanan dan kaki, kemudian ditarik oleh setiap tangan dan kaki dua orang budak, ditarik dengan keras sehingga seluruh otot-otot Bilal dan tulangnya radhiyallahu anhu tertarik dengan keras, kemudian diseret di padang pasir yang panas. Dan pada saat itu pun dikerumuni oleh orang-orang, bukan satu orang, bukan Umayyah. Kita bayangkan kalau kita di posisi sahabat yang mulia, ya, tuan yang layak kita katakan tuan kita, sebagaimana Umar mengatakan tuannya Umar, Bilal radhiyallahu anhu dengan sangat tabah, sabar. Dia mengatakan tetap Ahad, Ahad. Kata Umayyah, wahai Bilal, tinggalkan kalimat itu, kembali kepada Tuhan Tuhanku, maka aku akan lepaskan kamu. Bilal tetap mengatakan Ahad, Ahad, terus saja, tidak peduli dengan perkataan itu. Maka Umayyah karena malah, dia menyuruh memanaskan batu yang besar, dibakar api yang besar, kemudian ditaruh di atasnya batu, sampai batu itu memanas. Jadi bukan cuma batu biasa, tapi memang dibakar dengan api sampai panas. Dan batu sifatnya bisa menyimpan. Kita tahu batu kalau kena matahari, dia kita dudukin panas. Kalau dia kena misalnya musim dingin, karena angin yang dingin, dia juga bisa dingin. Seperti itu, dia menyimpan beberapa saat suhu yang ada. Maka batu ini sangat panas, lalu diangkat dengan beberapa orang menggunakan wadah besi sampai diletakkan di atas dada Bilal radhiyallahu anhu dalam kondisi panas, dan sampai membakar kulit-kulitnya radhiyallahu anhu. Sebagian riwayat mengatakan sampai otot-ototnya koyak, ya, berdarah semuanya. Tapi Bilal tetap mengatakan Ahad, Ahad. Kuasa Allah. Semua kesulitan ada kemudahan.
fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan akan ada kemudahan. Allah Subhanahu wa taala perdengarkan Abu Bakar tentang kajian ini. Abu Bakar seorang tokoh Mekah yang sudah kita tahu kisahnya dan kedermawannya dan keimanan yang luar biasa. Dan ini sudah kita bahas di serial Sahabat yang pertama beberapa bulan yang lalu atau tahun yang lalu kurang lebih. Beliau orang yang sangat dermawan. Mendengar Bilal lagi disiksa, berikut juga dengan beberapa sahabat Nabi yang lain yang tetap mengiklankan keislamannya, seperti Suhaib ar-Rumi, kemudian juga Sumayyah dan Yasir. Ya. Tapi Sumayyah dan Yasir sempat terbunuh sebelum ditebus oleh Abu Bakar. Lalu Abu Bakar pun datang menebus Bilal dan Suhaib. Tapi kita jadikan bahasan kita adalah Bilal. Dia pun datang lalu mengatakan kepada Umayyah, wahai Umayyah, kenapa kau siksa budak ini? Apa masalahnya? Dia meninggalkan agama nenek moyangnya. Kata Abu Bakar, dia cuma beriman kepada Allah dan meninggalkan berhala-berhala. Tidak ada hak untuk menyiksanya. Dia bilang, ini budak saya, hak saya. Kalau kau mau beli, ambil saja. Maka kata Abu Bakar, saya akan beli. Berapa kau akan jual? Dia bilang, saya akan jual walaupun kau hanya bayar dengan 1 uqiyah. 1 uqiyah kurang lebih 1 genggam. Apa sajalah. Mau gandum, mau kurma, mau kismis, mau emas, pokoknya bayar 1 uqiyah. Maka kata Abu Bakar, baik, saya beli, dikasih 1 uqiyah. Kata Umayyah, wahai Abu Bakar, kalau kau mau beli lebih murah dari 1 uqiyah, maka saya tetap akan jual. Kata Abu Bakar, wahai Umayyah, kalau kau jual sampai 1000 uqiyah pun saya akan beli. Jadi dibalas itu, tapi tentu setelah dibayar. Lalu kemudian, loh iya, karena si Umayyah mengucapkan kalimat itu setelah dia terima uangnya. Dia curang, dia sudah mengucapkan, setelah dia bilang 1 uqiyah, Abu Bakar kasih 1 uqiyah. Setelah dia terima baru dia bilang, kalau seandainya kau mau beli lebih sedikit dari ini saya akan jual. Jadi, tapi uang sudah diterima. Abu Bakar bilang, kalau kau tawarkan saya 1000 uqiyah saya akan bayar. Tapi Abu Bakar jujur dengan itu. Artinya betul-betul dia mau bebaskan. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu setiap hari membebaskan banyak sahabat. Sampai ayahnya Abi Quhafa waktu itu orang yang buta matanya. Lalu kemudian mengatakan, waktu itu belum buta matanya, waktu mau hijrah Abu Bakar baru buta. Abu Quhafa radhiyallahu anhu, ayah Abu Bakar, masuk Islam di pembebasan kota Mekah. Tapi yang jelas pada saat itu Abu Quhafa mengatakan, wahai anakku Abu Bakar, kenapa kau hanya membebaskan budak yang sudah luka-luka, tak berguna buat kamu, kan budak dipakai tenaganya. Kata Abu Bakar, saya tidak bebaskan untuk saya pakai. Saya tidak beli untuk saya pakai, tapi saya beli untuk saya bebaskan karena Allah. Maka terbebaskanlah Bilal pada saat itu. Dan Bilal dalam agama Islam dikatakan Bilal bin Rabah Maula Abu Bakar. Maksud daripada Maula adalah penisbatan pembebasan budak kepada orang yang bebaskan. Dan kalau si budak memiliki kekayaan, dia mati, maka si tuannya yang membebaskan mendapatkan warisan.